Konsep keperawatan. Pertama, pengkajian. Pengkajian adalah pemikiran dasar dari proses keperawatan yang bertujuan untuk mengumpulkan informasi atau data tentang klien agar dapat mengidentifikasi masalah-masalah yang dialami klien, mental, sosial, dan lingkungan. Pertama, identitas pasien. Kedua, riwayat kesehatan. Ketiga, pemeriksaan fisik. Dan keempat, data psikologi. Selanjutnya, diagnosa. Pertama, ansietas berdasarkan dengan kekhawatiran mengalami kegagalan. Kedua, nyeri akut berdasarkan dengan agen pencedera fisik. Ketiga, resiko infeksi ditandai dengan efek prosedur invasif. Selanjutnya, intervensi. Diagnosa pertama yaitu ansietas berhubungan dengan kekhawatiran mengalami kegagalan dengan tujuan tingkat ansietas setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 3x24 jam. Tingkat ansietas pasien menurun dengan kriteria hasil. Pertama, konsentrasi membaik. Kedua, pola tidur membaik. Ketiga, verbalisasi kebingungan. Keempat, perilaku gelisah. Dengan rencana keperawatan yaitu terapi relaksasi. Dengan observasi yang dapat dilakukan yaitu pertama, kenali penurunan energi dan kesulitan berkonsentrasi. Kedua, kenali strategi relaksasi yang efektif. Ketiga, tentukan kesiapan keterampilan dan penggunaan teknik Anda sebelumnya, serta melacak hasil terapi relaksasi. Kemudian terapeutik yang dapat dilakukan yaitu pertama, ciptakan suasana yang damai dengan pencahayaan yang nyaman dan suhu yang hangat. Kedua, ungkapkan secara tertulis langkah-langkah dan persiapan penggunaan teknik relaksasi. Ketiga, berpakaianlah dengan nyaman. Keempat, berbicara dengan lembut dan dengan irama pelan dan mantap. Selanjutnya, edukasi yang dapat diberikan yaitu jelaskan maksud, keuntungan, dan macam-macam teknik relaksasi. Kedua, tunjukkan kepada siswa bagaimana mengadopsi posisi dan yang nyaman. Ketiga, dorong orang untuk bersantai dan mengalami relaksasi. Keempat, dorong latihan teratur dan pengulangan teknik yang dipilih. Diagnosis kedua yaitu nyeri akut berhubungan dengan pencederaan fisik dengan tujuan tingkat nyeri setelah tindakan selama 3x24 jam. Tingkat nyeri pasien menurun dengan kriteria hasil. Pertama, keluhan nyeri menurun. Kedua, meringis menurun. Ketiga, kesulitan tidur menurun. Keempat, frekuensi nadi membaik. Dengan rencana keperawatan yaitu manajemen nyeri. Dengan observasi yang dapat dilakukan yaitu identifikasi lokasi, karakteristik, durasi, frekuensi, kualitas, dan intensitas nyeri. Kemudian terapeutik yang dapat dilakukan yaitu pertama, tawarkan metode pereda nyeri non farmakologi seperti TENS, hipnosis, akupresur, terapi musik, biofeedback, terapi pijat, aromaterapi, teknik imajinasi, kompres hangat dingin, dan terapi bermain serta terapi pelengkap lainnya. Kedua, mengurangi faktor lingkungan yang memperburuk rasa sakit seperti suhu ruangan, pencahayaan, dan kebisingan. Ketiga, fasilitasi relaksasi dan tidur. Kemudian edukasi yang dapat diberikan yaitu pertama, jelaskan asal, durasi, dan faktor yang memperberat rasa sakit. Kedua, diskusikan teknik manajemen nyeri. Ketiga, merekomendasikan pemantauan rasa sakit sendiri. Keempat, merekomendasikan penggunaan analgesik yang tepat. Kelima, ajarkan metode pereda nyeri yang tidak termasuk obat-obatan. Keenam, bila diperlukan pemberian analgesik ganda. Selanjutnya, diagnosa risiko infeksi dibuktikan dengan efek prosedur invasif, di mana tujuannya yaitu sesudah diberikan tindakan selama 3x24 jam, tingkat infeksi pasien menurun dengan kriteria hasil. Kebersihan tangan membaik. Yang kedua, kebersihan badan membaik. Ketiga, demam menurun. 4, nyeri berkurang. Dan 5, bengkak berkurang. Di mana tindakannya yaitu
yaitu pencegahan infeksi. Observasi pertama, identifikasi riwayat kesehatan pasien dan riwayat alergi sebelumnya. Yang kedua, identifikasi kontraindikasi vaksin, identifikasi status imunisasi pasien pada setiap kunjungan ke pelayanan kesehatan. Terapeutik yang pertama, suntikan bayi di paha anterolateral. Yang kedua, rekan dan vaksinasi. Yang ketiga, rencanakan vaksinasi. Yang keempat, pada interval yang tepat. Selanjutnya edukasi. Yang pertama, jelaskan tujuan penggunaan, keuntungan, potensi bahaya, waktu, dan efek samping. Yang kedua, jelaskan vaksin yang saat ini diamanatkan oleh pemerintah. Yang ketiga, jelaskan imunisasi yang mencegah penyakit tetapi saat ini tidak diamanatkan oleh pemerintah. Yang ketiga, jelaskan vaksinasi untuk acara-acara khusus. Yang kelima, mengonfirmasikan kepada penyedia layanan Pekan Imunisasi Nasional yang memberikan vaksinasi gratis bahwa menunda imunisasi bukan berarti mengulang jadwal. Selanjutnya adalah implementasi. Implementasi adalah langkah yang melibatkan tindakan atau pelaksanaan nyata dari intervensi keperawatan yang dituangkan dalam rencana asuhan. Fase ini memerlukan intervensi keperawatan seperti penerapan keperawatan atau tidak langsung, pemberian obat, dan lain-lain sesuai intervensi yang telah dibuat sebelumnya. Evaluasi. Langkah terakhir dari proses keperawatan ini merupakan hal penting dalam memperoleh hasil yang baik kepada pasien. Setiap kali pemberi layanan kesehatan dapat memberi intervensi dalam penerapan perawatan kepada pasien, perawat seharusnya melakukan pengkajian ulang atau mengevaluasi dan memastikan hasil yang diharapkan telah tercapai. Pengkajian kembali akan sering dibutuhkan dan sesuai pada kondisi pasien. Secara menyeluruh, rencana asuhan keperawatan bisa disesuaikan dari hasil data pengkajian yang baru.